Biar kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada siang hari boleh menjadi kesukaan bagi kita, bahkan tamparan dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, firman ini mampu menguatkan kita. Tuhan, karena salib-Mu kami membawa masalah persoalan kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat kemuliaan-Mu hari ini melingkupi seluruh bumi, bahkan tempat ibadah kami saat ini. Kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang menaungi Tuhan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya ketika Engkau hadir, kami mengalami mujizat, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan jasmani dan rohani dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini ya Bapa. Saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Suara yang tidak pernah tergoncang, suara yang penuh kuasa, yang membuat iman kami teguh, yang membuat kami boleh tetap memandang setia kepada Engkau. Pakai hamba-Mu urapi dengan urapan baru dari sorga, sehingga apa yang datang itu yang Engkau inginkan bagi kami, untuk mendidik dan untuk mendewasakan kami, untuk kami semakin hari semakin setia kepada Engkau, semakin hari semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai sekali lagi hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu, jadikan ia Allah di dalam tangan Tuhan yang heran. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan saat ini yang ingin mengganggu datangnya firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap benih yang datang boleh masuk di tanah yang subur. Benih itu boleh tertanam dan bertumbuh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dengan buah ini boleh dinikmati bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, terang kemuliaan nyata buat dunia ini ya Bapa. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama yang heran dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah mengucap syukur bahkan berdoa kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Mari kita yang mau diberkati katakan. Ya, waktu yang berpercaya silakan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang pertama kali diberkati Tuhan, kasih Tuhan ya. Saya bersyukur untuk semua kita yang hadir, semua dalam perlindungan kasih Tuhan ya. Kita terus mengucap syukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk setiap rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bawakan renungan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini adalah salah satu tugas pertama Yosua sebagai pemimpin Israel, menggantikan Musa ya. Sebelumnya Yosua mungkin tugas sebagai pengintai waktu dia menjadi abdinya Musa ya, mengintai tanah Kanaan, satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pada umatnya ya.
mengapa harus jadi Yosua yang merebut tanah perjanjian tersebut, bukannya Musa ya. Nah, kita akan belajar sedikit mengapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kita mau membaca di dalam Bilangan 20 ayatnya, pasal ke-20 ayat yang kedua sampai ke-13. Nanti kita baca bergantian ya. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Nama Tuhan ya, nanti kita baca bergantian semua dari ayat kedua, Bapak Ibu ayat ketiga dan selanjutnya ya sampai ke-13. Ini perikopnya adalah dosa Musa dan Harun. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, kiranya kami mengingatkan waktu saudara-saudara kami masa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat yang kata ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa menangkap tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah akhirnya Allah, maka orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan keputusannya di antara mereka. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah salah satu alasannya kenapa Musa tidak melanjutkan perjalanan bersama umat Tuhan menuju ke tanah Kanaan ya, karena itu sudah dijanjikan Tuhan. Namun demikian tidak serta-merta Tuhan melupakan Musa seperti itu ya. Musa adalah hamba Tuhan yang sangat dikasih Tuhan juga ya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang lain, Tuhan begitu mengasihi Musa, Musa diajak ke tempat untuk melihat tanah perjanjian itu dari jauh ya. Bahkan Tuhan sendiri yang menguburkan jasadnya Musa ya. Kita membaca ya sebagai dasar firman Tuhannya di dalam Ulangan 34. Ulangan 34 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Nanti saya minta dengan kasih untuk Ibu Lina baca ayat kita ya. Ulangan 34 ayat 5. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di
tanah Moab di tantangan Bedford, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, ini nama terima kasih Bu Lina. Musa berumur 120 tahun ya ketika ia mati. Matanya masih belum hilang ya. Karena kita yang berumur 40, 50 itu kebetulan ya Bapak-Bapak ya. Sudah tetap sana sini ya. Itu kebanyakan apa yang diatur cari kita. Ya puji nama Tuhan ya. Tadi di ayat yang ke-6 dikatakan dan dikuburkannya lah. Nyanya udah besar ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu he buried him. Jadi Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Suatu penghormatan ya. Bahkan di kalau kita baca yang lain, Musa bertemu dengan Tuhan seperti seorang dengan seperti temannya ya. Di Matius juga Tuhan bertemu dengan Musa dan Elia yang mereka katakan, kenapa kita mendirikan suatu tempat Yesus dan Musa dan Elia. Dan jadi suatu penghormatan Musa tetap menjadi hamba Tuhan yang dihormati oleh Tuhan ya. Tuhan tidak meninggalkan begitu rupa. Tapi hanya kesalahan Musa dan Harun ya, ketika Tuhan perintahkan untuk mengatakan batu untuk mengeluarkan air, malah diketuk 2 kali dan juga dengan kemarahan. Jadi dapat kita pelajari untuk hati-hati dalam bertindak ya. Seringkali kemarahan menggagalkan banyak hal ya. Untuk bulan lalu saya katakan kita harus belajar mengampuni ya. Untuk kita masuk terus dalam tujuan Tuhan ya. Saya puji nama Tuhan. Kita kembali akan baca tadi sedikit mengenai Musa ya. Mengapa Musa tidak masuk jadi Yosua yang melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Kita membaca lagi di dalam Yosua pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai ke 9. Kembali kita baca bergantiannya. Kita baca yang pertama, Bapak baca yang kedua, dan selanjutnya sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, maka itu siapa sekarang seberang masanya Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini memberi negeri yang kami berikan kepada mereka, pada orang-orang itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari para gunung di bawah Musa itu sampai pantai Musa, yang di tengah sampai ke Musa sampai matahari terbenam, semuanya itu menjadi dari rambut. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan bersumpah kepada nenek untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, yang ditentukan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya amin. Puji nama Tuhan ya. Berkatilah kita dan membaca firman Tuhan, menemukannya dan melakukannya ya. Hari inilah hari terakhir di bulan Februari ya. Besok sudah masuk bulan yang baru. Terus perjalanan hidup kita sampai akhir tahun penghujung 2021. Terus juga pertandingan iman kita
Teman Ibu Naomi, firman Tuhannya bagaimana kita bertanding, berlari sedemikian rupa untuk meraih panggilan surgawi ya dari Tuhan. Demikian juga seperti bangsa Israel kita boleh belajar dari kisah Yosua ini merebut tanah Kanaan. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada Yosua dan juga ajarkan kepada kita ya, bagaimana untuk mencapai tujuan yang akan kita jalani sesuai dengan cerita Tuhan. Bukan hanya tujuan yang kita mau ya, tapi tujuan sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Yang pertama adalah tadi kita baca, kita harus memiliki ketetapan hati. Bagaimana Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan, sampai 3 kali Tuhan katakan ya, ayat yang ke-6, ayat ke-7, dan yang ke-9. Ketetapan hati untuk kita percaya kepada Tuhan, tapi kita berpaut kepada Tuhan. Demikianlah kita boleh belajar seperti yang Tuhan ceritakan kepada Yosua, juga kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Lalu yang kedua adalah memiliki ketaatan firman Tuhan ya. Tadi dikatakan di ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Seperti yang Tuhan ceritakan kepada Yosua, merenungkan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan ya. Banyak perintah Tuhan dalam firman Tuhan ini ya, tentang kasih ada, tentang pengampunan, tentang penghiburan, tentang puji-pujian, dalam Amsal bagaimana kita harus bertindak, dalam pengkhotbah bagaimana kita harus bijaksana sebagai hidup, juga tentang mengasihi ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah itulah menjadi pegangan kita dalam hidup kita ya. Jadi jika kita menghadapi segala sesuatu, jangan bertindak dengan diri kita sendiri, tapi kita ingat firman Tuhan. Wah, saya lagi bete, dia lagi kesal, tapi kita ingat firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi ya kita lebih baik berdiam diri dulu sementara. Kita boleh hidup sesuai firman Tuhan ya, dengan mengasihi sama kita ya. Mungkin kita juga orang yang tidak sempurna, seringkali secara spontan kita dapat kesalahan atau apa begitu, tapi firman Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita katakan saya koridor Tuhan ya, kita terus berjalan sesuai firman Tuhan, maka kita akan diberkati anak-anak Tuhan ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita memiliki kekuatan Allah. Nah ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Tadi di ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah dikatakan ketiga kalinya ini oleh Tuhan Allah ya kepada Yosua. Mungkin ya, ini mungkin Yosua ada sedikit kekhawatiran, kecemasan akan menghadapi perjalanan menuju umat Israel ya, karena kan sebelumnya dia abdi Musa. Jadi masuk tanah perjanjian itu ditentukan oleh Tuhan untuk usia yang 20 tahun ke atas, termasuk Musa tidak boleh masuk karena di dalamnya ada pemberontak-pemberontak ya. Tapi untuk yang 20 tahun ke bawah, wanita dan anak-anak boleh masuk. Nah itu yang dipimpin oleh Yosua. Nah mungkin ada sedikit kekhawatiran harus menyeberang Sungai Yordan, harus merebut tanah perjanjian. Nah Tuhan tegaskan lagi kepada Yosua, jangan takut, saya menyertai engkau lah gitu. Seperti Tuhan Yesus waktu mau naik surga katakan menyertai kita umatnya ya. Dia katakan kepada murid-muridnya, pada orang-orang yang mengantarnya mengenai Tuhan Yesus naik. Demikianlah Tuhan juga kita sebagai muridnya disertai oleh Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang patut kita catat dari firman Tuhan mengenai Yosua dalam merebut tanah perjanjian ya. Jadi firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul 3 hal yang kita harus miliki dalam mencapai tujuan hidup sesuai firman Tuhan.
videonya panjang ya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menangkap kewahyuannya mengenai 3 hal ini ya. Yang pertama tadi adalah ketetapan hati. Lalu yang kedua, memiliki ketaatan dalam firman Tuhan ya. Yang ketiga, ada memiliki kekuatan yang dari Allah sendiri. Ada Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita ya. Harus ingat, kita punya Allah yang hidup dan luar biasa. Kita pernah ditinggalkan ya. Bagaimanapun keadaan kita, meskipun seperti tertulai, berbuat mata, Tuhan tetap akan tegakkan jika kita tetap di dalam firman Tuhan, di dalam koridor Tuhan ya. Dan di nama Tuhan, saya undang